Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffi. Di video kali ini saya mau menjawab komentar dari teman-teman. Pertanyaannya di video saya sebelumnya yang membahas tentang 5 cara agar tidak tremor ya. Pertanyaannya kita baca langsung ya. Saya seorang analis ketika melakukan pengambilan sampling vena suka tremor padahal sudah tenang. Itu bagaimana menghadapinya ya kak? Karena membuat saya tidak percaya diri dan takut dicap tidak kompeten terhadap pasien. Sebelumnya kita harus paham dulu tremor itu apa. Tremor itu adalah gerakan yang tidak kita kehendaki ya, gerakan gemetar yang tidak bisa kita kontrol terkadang. Biasanya gerakannya di tangan kita, di ujung tangan seperti ini ya, gemetaran biasanya. Biasanya saat kita mau melakukan sesuatu atau saat kita kelaparan. Dan tremor itu selain pada orang normal, biasanya tremor juga terjadi pada penderita Parkinson. Seperti petinju terkenal Muhammad Ali, tremornya karena Parkinson, jadi tremornya itu lebih parah ya, lebih gemetarannya lebih sering. Dan tremor itu terkadang juga muncul saat kita gugup atau nervous atau tidak percaya diri ya. Saat bernyanyi kadang kita bisa tremor juga, suara kita bisa gemetaran, goyang-goyang, atau saat membaca Al-Quran di depan umum ya teman-teman. Di sini teman kita yang bertanya, tremornya saat melakukan tindakan invasif mengambil sampling vena. Yang biasa diambil pakai spad itu, diambil darah di vena lah yang biasanya ya teman-teman, yang biasa dilakukan oleh orang lab atau analis. Memang saat melakukan tindakan yang seperti itu, walaupun kita sudah biasa, sudah mahir tentunya ya, yang melakukan itu tentu sudah mahir, sudah biasa, tapi tremor juga karena kita akan berhadapan langsung dengan manusia, dengan orang. Saat kita melakukan, seperti saat melakukan injeksi juga ya, saat kita memasukkan jarum spuit atau nal ke dalam tubuh orang itu kan kita menyakiti orang. Terkadang sebagian orang merasa sangat sakit, terkadang yang sudah biasa mungkin tidak seberapa sakit, itu tergantung orangnya. Jadi saat kita melakukan tindakan pada orang langsung, kita bisa tremor. Tapi di sini yang ditanya tadi udah tenang ya, tapi masih juga tremor. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya, penyebab tremor itu tidak hanya karena kurang percaya diri saja, tapi yang pertama yang saya bahas di video sebelumnya itu low blood sugar. Karena kadar gula darahnya rendah. Penyebab kadar gula darah rendah itu banyak, bisa jadi karena kita tidak sarapan mungkin, tidak makan, atau insulin di dalam tubuh kita itu tinggi kadar insulinnya sehingga kadar gula darah kita rendah. Kadar gula darah yang rendah itu membuat sistem saraf yang ada dalam tubuh kita itu memberi sinyal kepada otak, sehingga otak kita itu mengirim sinyal lagi kepada kelenjar adrenal untuk mengeluarkan epinefrin kalau tidak salah. Itu tujuannya agar tubuh kita cukup gula darahnya. Jadi dalam rangsangan saraf tersebut, dalam kerja saraf tersebut, saat tubuh mengeluarkan hormon adrenal itu membuat detak jantung kita cepat. Salah satunya lagi tremor, sakit kepala, kadang headache, atau kita terasa lemas. Kadar gula darah itu rendah. Karena kadar gula darah rendah, otomatis tubuh mengcounter otak memberi isyarat agar tubuh tercukupi kadar gula darahnya untuk menghasilkan epinefrin atau hormon adrenalin ya. Jadi saat melakukan itu terjadilah gejala tremor salah satunya. Selain kita keringat dingin, selain tachikardia, nadinya cepat. Ya salah satunya tremor. Walaupun ada yang bilang ya, ada salah satu channel YouTube yang bilang wah kadar gula darah menyebabkan tremor itu katanya mitos. Tetapi di channel itu, di video itu juga mengatakan tidak hanya kadar gula darah. Berarti kalau maksudnya kayak gitu kan penyebabnya karena kadar gula darah. Low blood sugar ini bisa menyebabkan tremor. Alurnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena respons saraf kita untuk tubuh memenuhi kadar gula darah yang rendah, dia mengeluarkan epinefrin atau kelenjar adrenalin. Salah satu efek sampingnya itu selain kita keringat dingin kalau kadar gula darah rendah kan salah satu, atau lapar, keringat dingin, gemetaran, nadi cepat, kita terasa lemas atau lesu ya. Teman-teman nanti bisa lihat di deskripsinya ya, itu referensinya dari Dr. Berdisi yang membahas tentang tremor ya.
Mungkin untuk saran teman kita tadi, dia kan udah tenang, tapi maksudnya mungkin udah tenang, udah percaya diri, tetapi tetap juga tremor. Bisa jadi karena kurang sarapan, sehingga menyebabkan kadar gula darahnya rendah. Yang kedua, mungkin terlalu banyak mengonsumsi kafein seperti minum kopi itu sebagian orang bisa menyebabkan tremor. Ini kita membahas lebih fokus tremor saat melakukan tindakan ya teman-teman. Kalau tremor saat melakukan tindakan medis atau tindakan invasif atau tindakan berhubungan langsung dengan pasien, contohnya kalau di pertanyaan teman kita ini tadi kan saat mengambil sampel darah vena. Kalau kita sudah menghindari hal-hal yang menyebabkan tremor yang saya sebutkan tadi, seperti kita harus sarapan dulu agar tidak tremor, kurangi konsumsi kafein, kurangi minum kopi saat bekerja ya. Sebagian orang, tidak semua orang ya, sebagian orang minum kopi sebelum bekerja ini membuat dia lebih fokus, ada juga ya teman-teman. Tapi kalau bagi kita tremor karena mengonsumsi kafein itu sebaiknya dikurangi. Dan juga jangan merokok. Mungkin kalau itu semua tadi sudah dihindari agar kita tidak tremor saat bekerja, kita saat sebelum melakukan tindakan ini kan ada pra-interaksi dengan pasien. Sebelumnya saya menjawab ini dengan kapasitas saya seorang perawat ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan tindakan terhadap pasien itu kan kita ada pra-interaksi dengan pasien itu. Saat kita belum hendak melakukannya kan ada namanya tahap pra-interaksi. Di situ kita harus mempersiapkan diri, kita harus percaya diri, kita harus meyakinkan diri kita bahwa itu adalah tindakan yang mudah, yang biasa kita lakukan, yang sering kita lakukan. Kita tarik nafas dalam dulu kalau kita agak nervous. Setelah itu kita sudah bisa meyakinkan diri kita, sudah mempersiapkan alatnya semua dengan benar. Lalu baru kita menjumpai pasiennya. Dan agar grogi atau nervous kita berkurang itu, kita harus komunikasi tanda petik dengan baik ya. Harus komunikasi dulu dengan pasiennya. Walaupun tidak tremor, komunikasi ini kan wajib dengan pasien ya teman-teman. Jadi kita harus sapa pasien dulu. Tahap orientasi dulu saat pertama jumpa dengan pasien itu, komunikasi tanda petik kan ada 3, ada tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap evaluasi. Itu penting juga agar kita lebih rileks ya teman-teman. Jadi saat kita melakukan tindakan medis atau tindakan invasif kepada pasien itu, pasien tenang, kita juga tenang, sehingga tremor itu hilang ya teman-teman. Dan juga fungsi komunikasi tadi bisa mengurangi rasa nyeri pada pasien saat kita melakukan tindakan. Kalau di sini tadi pengambilan darah vena ya, saat kita tusukkan jarum ke badan pasien itu nyerinya bisa berkurang, bisa teralihkan karena kita komunikasi dengan baik dengan pasien. Jadi bisa mengalihkan fokus pasien terhadap nyeri, dan juga kita sebagai petugas bisa rileks. Kita sebagai tenaga kesehatan bisa tenang juga, sehingga tremor kita hilang. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya jawab ya teman-teman. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak telah bertanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.